ingin mengundang teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia untuk bertanya langsung. Atau ada yang ingin curhat, atau ada yang spesifik ingin bertanya, saya akan tunjuk 1-2 orang untuk naik ke atas dan berdialog langsung. Yang berjilbab ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Nur Iman dari Pendidikan Profesi Guru, jurusannya Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. Mahasiswa UPI? Iya, mahasiswa UPI. Jurusan guru honorer. Ya, itu yang mau saya tanyakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya. Bagaimana usaha yang akan dilakukan oleh bapak-bapak di depan untuk mensejahterakan guru honorer? Terima kasih. Saya ingin lempar karena tadi sudah urutan pertama, kedua, ketiga. Kalau begitu saya mulai dari nomor urut 2 sekarang. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Baik, langsung guru honorer sesuai dengan kebijakan dari Presiden akan diangkat. Kalau menurut perhitungan di dalamnya, di Jawa Barat itu tidak akan terangkat semua. Tetapi ada guru yang sifatnya impres pada tahun sekitar 76-77. Dan itu nanti pada tahun-tahun ini, tahun depan itu mereka sudah akan pensiun. Dan itu saya kira harus ada rolling mengangkat kembali guru honorer itu menutupi kebutuhan-kebutuhan guru di wilayah Jawa Barat. Sebelum diangkat, tentu kami akan perhatikan masalah kesejahteraannya dengan bantuan-bantuan apapun untuk mengangkat harkat dan martabat guru honorer di Jawa Barat sebelum ada keputusan. Baik, saya ingin lempar ke pasangan nomor 3, Asyik. Ya, saya kira terkait dengan guru honorer, ya kami akan perhatikan betul karena ini adalah masalah peningkatan pendidikan dan kualitas pendidikan. Saya punya pengalaman bahwa di Kota Bekasi, saya sebelumnya sebagai wakil wali Kota Bekasi, UMR Kota Bekasi itu 3,9 dan prinsip saya bagaimana mensejahterakan guru. Nah, untuk guru honorer di Kota Bekasi itu insentifnya adalah 5,1 juta rupiah. Jadi artinya di atas di atas UMR. Karena prinsip kami saya kira adalah hal yang lebih baik bahwa guru dan kesejahteraannya ini meningkat sehingga ketika memberikan pengajaran dia akan bisa fokus. Jadi itu juga akan dilakukan di seluruh kabupaten kota. Apakah Insya Allah. itu rencananya? Ya tentu yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kami. Guru-guru honorer SD dan SMP itu tanggung jawab kabupaten kota. Saya akan lempar ke Kang Emil dan Pak UU untuk menanggapi. Sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi. Masalah guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya sudah beberapa kali berusaha untuk diangkat menjadi PNS kepada pemerintah pusat. Tetapi sampai hari ini belum bisa dilakukan. Solusinya kami memberikan bantuan honorer kepada guru dan sebentar lagi akan diberikan SK guru honorer oleh pemerintah kabupaten. Jadi jelas semua guru honorer memiliki identitas. Kalau sekarang guru honorer tidak memiliki identitas dari pemerintah. Tapi yang akan datang kami sudah jelas akan memberikan identitas masing-masing. Jadi jelas keberadaannya. Kita kasih tepuk tangan untuk semua paslon. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya ingin memutarkan ada satu video pertanyaan dari sosial media. Yang ini bertanya dengan bahasa Sunda. Kita akan dengarkan apa pertanyaannya dan jawabannya akan singkat-singkat saja sesungguhnya. Dari pertanyaan ini hanya perlu dijawab dengan jawaban singkat. Kita dengarkan video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Hardianti, asalna ti Subang, mahasiswa UPI. Bapak-bapak calon gubernur, sareng wakil gubernur, nyong duwe pertanyaan kanggo bapak-bapak. Pertanyaanku, mangga sebatkeun hiji nami orang asli Jawa Barat anu mana nami eta teh atau jalmi eta teh janten panutan atanapi idola bapak-bapak calon gubernur sareng calon wakil gubernur sadayana. Teu hilap oge diantos alasanana atanapi penjelasanana. Hatur nuhun. Jadi, jawabannya singkat saja. Tadi bertanya adakah sebutkan satu tokoh asli Jawa Barat yang mana menjadi panutan atau idola dari pasangan calon gubernur atau wakil gubernur. Silakan dari nomor urut 1, adakah idola tokoh Jawa Barat, disebutkan namanya saja.
Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda. Karena saking hebatnya menyatukan Nusantara dengan konsep kemaritiman, dihormati oleh seluruh orang Indonesia, sampai bandara di Surabaya aja mengabadikan namanya Bandara Juanda. Kita kasih tepuk tangan untuk Kang Emil. Kang Hasan atau Pak Anton, siapa idola? Kalau saya, salah satu idola saya adalah Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Karena beliaulah sesungguhnya yang memajukan pendidikan secara nyata dengan membentuk sekolah istri. Ini yang justru merupakan betul-betul pejuang wanita di Indonesia. Karena kemajuan sebuah negara itu dimulai dari pendidikan. Apalagi beliau seorang ibu yang betul-betul menolak poligami. Betul, beliau mau dinikahkan saat itu. Tapi beliau memilih sendiri calon suaminya. Padahal calon bupatinya, suaminya itu waktu itu bupati, coba. Hebring, coba. Jadi idolanya Ibu Dewi Sartika. Kita kasih tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Apakah Pak Sudrajat atau Pak Saiku yang ingin menjawab idola tokoh Jawa Barat? Tokoh Jawa Barat 2 apa 1? 1 aja. 1, Muhammad Toha. Ya, dia adalah suatu pahlawan Bandung Selatan yang dia bisa mengorbankan dirinya untuk menyerang suatu kedudukan pusat Mesyu tentara Jepang, dan pada waktu itu dia tahu betul untuk apa dia mati. Karena kalau tidak, maka kalau Mesyu itu tidak dihancurkan oleh dia, maka Jepang akan bisa menghabiskan tentara Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Sudrajat. Silakan, siapa yang mau menyebutkan? Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya idolanya Mang Ihin atau Solihin GP. Walaupun sudah tua, jenderal, sampai hari ini konsisten memperjuangkan alam dan lingkungan Jawa Barat. Perilakunya bisa dilihat dalam keseharian oleh saya. Saya buinggit ya, saya buinggit. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Memilih pemimpin itu seperti mencari pacar baru. Jangan lagi saat pendekatan dimanjain, udah jadian dicuekin. Coba cari dengan teliti dan lihat mana yang sudah terbukti. Yang sudah memimpin kota dengan karya, yang sudah membangun desa dengan rasa. Yang sudah banyak diapresiasi karena terbukti berprestasi. Kang Emil dan Kang Uu jelas punya skill dan pasti mampu. Dengan inovasi dan kolaborasi, kita harus menjadi generasi yang penuh solusi. Yang nawa itu 9 ide gitu, Jabar juara adalah tujuan nomor 1. Jadi, nggak perlu ragu. Pilih itu untuk Jabar yang makin maju. Saya melakukan sebuah penelitian juga, ternyata di Jawa Barat itu tingkat perceraian tinggi. Bahkan ada kalau nggak salah di Bogor atau di Purwakarta itu ada yang namanya kampung janda. Kampung janda. Nah ini yang saya tanyakan, kenapa nggak ada kampung duda? Padahal kan kalau cerai ada duda.